agama yang ada di sisi Allah hanya agama Islam. Jadi singkatnya, ringkasannya, kesimpulannya begini. Apakah semua orang Islam itu masuk surga? Jawabannya iya. Apakah semua orang Islam itu masuk surga? Jawabannya iya. Semua orang Islam pasti masuk surga. Apakah semua orang Islam langsung masuk surga atau singgah dulu ke neraka? Apakah semua orang Islam langsung masuk ke dalam surga? Jawabannya tidak. Ada yang langsung masuk ke dalam surga, ada yang transit dulu ke neraka. Kalau ternyata dia adalah orang Islam yang banyak dosa, dicuci di neraka, dibersihkan, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah selesai, tempat akhirnya adalah surga. Paham? Jadi kalau ada pertanyaan, apakah semua orang Islam pasti masuk surga? Jawabannya iya, pasti. Kalau ada pertanyaan lagi, apakah semua orang Islam langsung masuk surga? Jawabannya tidak. Ada yang langsung, ada yang transit dulu ke neraka. Transitnya ke neraka ini sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Terus kalau ditanya, apakah orang kafir tidak akan masuk surga? Jawabannya iya, tidak akan masuk surga. Itu jawaban itu secara singkatnya. Jadi para hadirin jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang kita inginkan adalah masuk surga tanpa transit, masuk surga tanpa singgah ke neraka. Jangan setelah ini malah ya sudahlah, penting aku beragama Islam, sholat nggak mau sholat, puasa nggak mau puasa, nggak mau sedekah, nggak mau sholat malam, nggak mau sholat sunnah. Kenapa? Pasti masuk surga. Terus kemudian akhirnya main judi, akhirnya minum minuman keras. Kenapa? Penting agama Islam, masuk surga. Iya, tetapi di neraka itu jangan pernah dianggap siksaannya itu mudah. Jangan kira di neraka itu tidak siksa. Nabi SAW mengatakan neraka itu siksanya tidak pernah terbesit oleh benak manusia, tidak pernah terpintas di hati manusia, saking dahsyatnya siksanya. Bahkan dikabarkan, dikasih kisi-kisi oleh Nabi SAW, siksaan yang paling mengerikan di neraka itu, kita duduk, kemudian di bawah kaki kita dikasih bara api dari neraka, meleleh otak kita. Itu siksa yang paling ringan. Jadi kaki dikasih bara api neraka, sampai menjadikan otak kepala kita ini meleleh, terus meleleh, hancur, diulang lagi terus seperti tanpa henti. Itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana yang lebih berat? Dikabarkan oleh Nabi SAW ada sebagian penduduk neraka yang mana dia keliling membawa usus-usus perutnya, membawa isi-isi perutnya. Kemudian di antara kabar oleh dari Nabi SAW, seseorang yang bunuh diri misalnya, dia akan disiksa di neraka sesuai dengan bagaimana dia membunuh diri. Kalau ternyata dia loncat dari tebing, nanti di neraka dia akan loncat dari tebing yang tinggi, hancur, meninggal, terus bangkit lagi, hancur, meninggal terus. Intinya para hadirin rahimakumullah, jangan pernah keluar dari agama Islam, karena Islam adalah jaminan seseorang akan masuk ke dalam surga. Tentunya kita ingin masuk ke dalam surga tanpa transit langsung, akan tetapi minimalnya kalau kita sudah mentauhidkan Allah, kita paham dan kita tahu tempat kita akhirnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi keutamaan tauhid. Di antaranya orang yang mentauhidkan Allah, dia tidak akan kekal di neraka, melawan yang tadi. Jadi kalau ternyata orang Islam ditakdirkan masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal di neraka. Dia akan keluar sesuai dengan kadar dosanya, disiksa, kemudian kembali kepada tempat asalnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya, orang yang mentauhidkan Allah dibesarkan pahalanya oleh Allah. Dia melakukan amal ibadah kecil, ibadahnya itu, tetapi gara-gara tauhidnya yang kuat kepada Allah, maka dibesarkan pahalanya. Maka
Seseorang itu kalau beramal ibadah, pahalanya beda-beda. Kita sholat ini sekarang, kita sholat di masjid yang sama. Kita berada sebenarnya di sholat pertama, pahalanya beda-beda. Yang pertama sesuai dengan kuatnya tauhid seseorang. Kemudian yang kedua sesuai dengan tingginya keikhlasan seseorang. Kemudian yang ketiga sesuai dengan bagaimana dia mencocoki sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi satu ibadah itu berbeda-beda balasannya. Dan di antara faktor yang membedakan adalah kuat atau tidaknya tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi para hadirin, akan tetapi karena waktu tidak cukup, itu dia yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan-keutamaan tauhid yang inti. Adapun yang lainnya banyak, di antaranya sebab mendapatkan keamanan, negeri itu menjadi jaya, negeri itu menjadi aman, gara-gara apa? Tauhid. Kemudian lawan daripada tauhid syirik, maka syirik itu sebab terjadinya bencana, sebab terjadinya musibah, gara-gara seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya di Palu ya. Di Palu itu terjadi kemarin bencana dahsyat. Saya sempat ke sana, saya 3 minggu di sana. Ternyata banyak kesyirikan yang terjadi, banyak dosa yang dilakukan oleh penduduk-penduduk di Palu. Di antaranya di hari H terjadinya bencana, mereka menyembelih hewan untuk laut yang terjadi tsunami tersebut. Bukan laut sebenarnya, teluk, tetapi orang menyebutnya pantai. Ternyata disembelih di sana hewan karena mengingati hari jadi kota mereka, kemudian dibenamkan, dialirkan ke pantai tersebut. Terjadilah bencana. Di sebagian tempat ada kuburan 7 meter kurang lebih panjangnya, nggak tahu ada isinya apa tidak. Mereka mayoritas adalah petani kopi, kemudian mayoritas adalah nelayan. Kalau kurang pendapatan mereka menyembelih sapi di sana. Ini kesyirikan. Maka terjadilah bencana. Jadi kalau antum lihat ada tempat terjadi bencana, coba lihat, pasti ada maksiat di sana. Dan yang paling besar faktornya kesyirikan, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek yang bertentangan dengan tauhid. Coba, nggak mungkin terjadi sia-sia, tiba-tiba terjadi, nggak mungkin. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di muka bumi ini disebabkan tangan-tangan manusia. Dan disebabkan tangan-tangan manusia adalah maksiat, dan maksiat yang paling besar adalah melakukan kesyirikan. Seperti itu. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang keutamaan tauhid. Utamanya sangat banyak. Intinya, mari kita menjadi orang yang bertauhid, ajak keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi untuk mentauhidkan Allah, dan jangan sampai ada di antara kita yang meninggal dalam keadaan memeluk agama selain Islam. Pertahankan Islam ini sampai kita meninggal dunia. Adapun pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan inti tentang makna la ilaha illallah, apa hukum la ilaha illallah, apa syarat sah la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Nah, kita azan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan nanti setelah azan. Muazzin? Ya. Azan dulu. Asyhadu anna
Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Silakan para hadirin kalau ada yang ditanyakan. Ya. Bagaimana kalau juga seseorang yang mengingkari Allah? Gimana? Tauhid seseorang yang mengingkari bahwa Allah yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Kita katakan dia adalah orang Islam, masih beragama Islam, tidak keluar dari agama Islam, akan tetapi kita katakan tauhidnya tidak sempurna karena dia masuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Dia mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy karena mungkin dia salah memahami dalil yang mana Allah mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Subhanahu wa taala berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini dalil yang menjadikan banyak orang itu mengira Allah itu ada di mana-mana. Padahal dalil yang menerangkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa juga ada dalam Al-Qur'an. Tetapi mereka menakwil. Jadi kita katakan, apakah mereka itu keluar dari agama Islam? Kita katakan tidak. Mereka tetap beragama Islam, akan tetapi mereka memiliki kesalahan dan penyimpangan dalam masalah tauhid. Tetapi mereka tetap beriman kepada Allah. Tapi mereka salah di satu sisi, yang mana mereka meyakini Allah berada di mana-mana, padahal Allah itu berada di atas arsy. Mereka masih beriman kepada Allah dan mereka tidak sampai batal tauhidnya. Tetapi kita katakan ini kesalahan dan tidak boleh dilestarikan. Apalagi kalau ternyata yang meyakini seperti itu hanya ikut-ikutan dengan gurunya, maka tidak boleh kita ini langsung memvonis. Jadi kita katakan dia memiliki kesalahan dalam perihal tauhid asma wa sifat, dia tidak maksimal dalam perihal itu. Adapun yang lainnya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka intinya mereka adalah orang yang bertauhid tetapi mereka memiliki penyimpangan dalam masalah akidah. Seperti itu. Nah, tidak bisa kita jadikan itu sebab mereka keluar dari agama Islam. Tidak semudah itu ya. Nah, ada lagi? Ya. Nah, itu bagaimana kaum muslimin dia beragama Islam tapi dia melakukan kesyirikan. Maka kesyirikannya perlu dilihat dulu. Nanti kita akan bahas lawan daripada tauhid kan kesyirikan. Syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau syirik yang besar itu menjadikan pelakunya batal keislamannya, maka secara hukum perbuatan Islamnya batal keislaman dia wajib memperbaharui keislaman dia wajib bertaubat. Walaupun tidak mesti harus panggil orang kemudian syahadat, tidak. Dia yang beristighfar, dia mengulangi syahadatnya, dia bertobat kepada Allah, itu sudah cukup. Kalau ternyata itu tahu apa syirik besar. Tapi kalau ternyata dilakukannya adalah syirik kecil, tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Contohnya, dia bersumpah dengan nama selain Allah. Itu di antara syirik kecil. Kemudian di antaranya dia riya. Riya itu adalah beribadah dengan tujuan dilihat manusia. Ini syirik kecil. Tetapi ini tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Maka tidak ada masalah. Tapi itu dosa besar. Dosanya sangat besar, tetapi tidak membatalkan keislaman dia. Tetapi dalam masalah ini kita hanya melakukan dan mempelajari hukum perbuatan. Jadi kita tidak bisa memvonis orang karena kita nggak tahu apakah dia melakukannya karena ilmu, ataukah dia sudah tahu kemudian dia melakukan tetap melakukan, ataukah dia hanya ikut-ikutan. Jadi banyak yang perlu kita cross check terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengatakan secara perbuatan dia keluar dari agama Islam, dia melakukan hal yang membatalkan keislaman dia. Tapi untuk memvonis itu tidak bisa sembarang orang, harus dari orang-orang yang berilmu,
kemudian terpenuhi syarat-syaratnya, apakah dia mengetahuinya karena tahu atau tidak tahu, atau tahu kemudian tetap melakukan atau tidak, kemudian apakah dia sudah sampai ilmu tauhid kepada dia. Nah, itu banyak. Jadi kita mempelajari hukum perbuatan, tidak memvonis individu. Jadi kita paham, seseorang menyembelih dengan tujuan selain Allah, membuat sesajen, kesyirikan. Tetapi apakah kita bisa vonis dia keluar dari agama Islam? Itu bukan kapasitas kita di sana. Tapi kita mengakui perbuatan tersebut membatalkan keislaman. Jadi kita pelajari hukum perbuatan, bukan memvonis individu-individu. Adapun memvonis itu ada lembaga-lembaga yang sudah diberikan amanah, majelis ulama, kemudian kumpulan-kumpulan ulama-ulama, itu mereka yang memberikan vonis. Kemudian menteri agama, pengadilan agama. Adapun kita hanya mempelajari hukum perbuatan, bukan memvonis individu. Jadi jangan sampai setelah ikut kajian tauhid kafirkan, mengkafirkan, tidak terus. Ya. Ada lagi? Insya Allah kita akan sampai kepada pembahasan syirik. Jadi kesyirikan tidak semuanya membatalkan keislaman. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil di antara perbedaannya tidak membatalkan keislaman. Tapi dosanya syirik kecil melebihi dosa-dosa besar. Ya, seperti itu. Nanti kita akan sampai kepada pembahasannya. Cukup kita akhiri. Semoga bermanfaat. Ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.